Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rozi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi saya dengan satu buah judul yang sudah saya pilih mengenai anatomi fisiologi manusia, yaitu sistem pernapasan atau sistem respirasi. Apa sih pengertian dari sistem pernapasan manusia? Sebelum kita kupas lebih dalam lagi, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan, yaitu ada banyak macam aroma yang bisa dihirup oleh manusia. Mulai dari bau yang tidak sedap sampai bau makanan yang paling wangi pun manusia bisa membedakannya. Hal itu karena adanya hidung manusia. Nah, hidung manusia ini adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Pernapasan adalah salah satu hal yang vital bagi manusia. Manusia bisa bernapas dengan baik itu karena kerja organ-organ pernapasan manusia yang sangat baik. Bagaimana sistem kerja manusia dan bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia? Nah, untuk memahami hal tersebut, mari sama-sama kita bahas lebih dalam lagi. Itu yang pertama mengenai pengertian sistem pernapasan manusia. Nah, pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam darah manusia. Pada manusia yang memiliki pernapasan yang normal, itu ditandai dengan bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya teman-teman, manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang melakukan tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Nah, teman-teman, manusia bisa melakukan dua cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan menggunakan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernapasan berlangsung, pada kapasitas vital udara yang digunakan itu hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu kemana sisa yang 1000 cc-nya? Nah, 1000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernapasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran antara udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh.
Nah, jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis, kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernapasan akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Nah, apa sih fungsi sistem pernapasan manusia? Fungsinya yaitu pada organ-organ pernapasan manusia itu memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain untuk bernapas, sistem pernapasan manusia ini juga memiliki fungsi untuk membuat suara. Jadi berikut adalah beberapa fungsi sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas pada paru-paru. Udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk itu terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat mengembuskan napas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil, dan udara dikeluarkan. Yang kedua yaitu fungsinya pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah dalam paru-paru. Akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Nah, proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara itu akan menciptakan sebuah suara. Suara ini pun dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Yang kelima, mencium bau. Jadi proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Jadi ketika saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara itu akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Selanjutnya yaitu organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung, cavum nasalis. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Jadi selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Nah, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Nah, fungsi dari si faring ini adalah
tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jadi jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan. Bernapas dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk merawat hidung dan juga tenggorokan sebagai salah satu bagian dari proses pernapasan. Yang ketiga yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Pada batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, si pangkal tenggorokan ini memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran mukosa tersebut memiliki epitel-epitel yang berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Nah, fungsi utama dari pangkal tenggorokan ini adalah sebagai keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Jadi di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan itu akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Jadi fungsi dari si cabang batang tenggorokan ini adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakannya itu hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan itu memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Yang keenam ada pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru berada di dalam rongga dada. Bagian atas di samping paru-paru ada tulang rusuk dan bawahnya ada diafragma. Jadi paru-paru ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu memiliki 2 lobus saja. Nah, si paru-paru ini diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat juga bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Nah, bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu mengenai proses pernapasan manusia. Nah, teman-teman, manusia memiliki 2 mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Jadi akan saya jelaskan mengenai mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama yaitu pernapasan dada.
Ketika kita bernapas menggunakan dada, itu otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk kita. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar itu memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam itu memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Jadi proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Tentu hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses ini yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua itu mengenai pernapasan perut. Pada pernapasan perut ini disebut juga dengan pernapasan diafragma. Adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Nah, hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru. Proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi, pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya manusia terlahir secara alamiah bernapas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga napas yang diambil bisa lebih dalam. Namun seiring bertambahnya usia, manusia itu tidak lagi melakukan kebiasaan bernapas yang menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari pun memaksa kita untuk secara bertahap beralih ke pernapasan dada. Ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut, itu akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Yang terakhir yaitu bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Nah, sebagai salah satu hal terpenting bagi manusia, sistem pernapasan seringkali terganggu dan gangguan sistem pernapasan ini dapat membantu kita untuk agar sering hidup sehat, tepat waktu untuk permasalahan pernapasan. Sebagai kita manusia yang ingin sehat sepanjang umurnya, tentunya harus tetap menjaga kesehatan organ-organ tubuhnya. Nah, begitu juga pada organ-organ pernapasan. Jadi berikut akan saya kupas tuntas mengenai cara memelihara organ pernapasan.
Yang pertama yaitu hindari merokok. Nah, mungkin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa merokok ini adalah salah satu hal kebiasaan yang buruk dan tentu bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Walaupun kamu bukan perokok, perokok pasif pun juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Setiap kali kamu merokok, itu kamu akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru. Contohnya yaitu seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Jadi bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Yang kedua yaitu berolahraga. Saat manusia berolahraga, pada jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru juga. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika berolahraga, manusia yang biasanya akan bernapas sebanyak 15 kali per menit, itu bisa menjadi bernapas sampai 40 sampai 60 kali per menitnya. Itulah pentingnya untuk melakukan olahraga rutin. Semakin banyak kamu berolahraga, maka semakin efisien paru-parumu. Paru-parunya akan semakin sehat. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga yaitu hindari paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan, terlebih lagi jika kamu tinggal di daerah perkotaan. Polusi bisa ada di mana-mana. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu juga hindari untuk paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Nah, yang keempat yaitu menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu kamu harus menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan. Bersihkan badan secara teratur, minum banyak air mineral, dan selalu konsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tentu akan membantu menjaga sistem kekebalan pada tubuh. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam menyampaikan materi, kiranya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Dan saya akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.